kita melanjutkan kajian berikutnya, yakni majlis zikir yang mana yang terbaik. Ya. Nah, kita lihat ni lanjutan daripada kajian yang lalu. Yang lalu jelas kita dianjurkan untuk zikir berjamaah. Nah, zikir berjamaah. Nah, kemudian zikir sendiri ada dalilnya, berjamaah pun ada dalilnya. Kita lanjut ya. Ya, selanjutnya hadis berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi bersabda, ala adulluka ala malakil amri. Maukah kalian kutunjukkan kepada kalian yaitu hal yang besar atau urusan yang besar. Nah, alladzi tusibu bihi khairad dunya wal akhirah. Nah, yang apabila kau dapat meraihnya, kau akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, Nabi tunjukkan ini fadilahnya dunia dan juga akhirat. Sesuai dengan doa tu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Apa di antara amalannya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat? Nah, ya. Sahabat berkata, qala bala. Benar ya Rasulullah. Ya, kami mau juga. Apa tu? Urusan yang besar yang dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Qala. Nah, Nabi jawab, alaika bimajalisidz dzikri. Hendaklah kalian, kata Nabi, menghadiri majlis zikir. Berarti kalau ada majlis zikir, Nabi suruh hadir. Nah, itu ternyata fadilah kita dapatkan dua, dunia dan akhirat. Ya, ini jangka panjang nih. Dunia berpengaruh, akhirat juga lebih menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau kita disuruh hadiri majlis zikir, saya mau tanya Bapak Ibu, zikirnya berjamaah ke sendiri-sendiri? Hah? Nah, berarti kan berjamaah. Kalau Nabi bilang kalau kau ketemu majlis zikir, hadir, karena zikirnya berjamaah. Wa idza khalauta. Nah, apabila engkau menyendiri sendirian, tidak berjamaah, nah kata Nabi, faharrik lisanaka bidzikrillah. Maka gerakkan juga lisanmu, cuman zikirnya pelan. Gerakkan lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas. Kalau orang mau tanya dalilnya, berarti kau ketemu majlis zikir, masuk berjamaah zikirnya. Kalau sendiri, lakukan juga. Tapi ingat, Nabi meletakkan yang pertama zikir berjamaah. Kalau tidak berjamaah ada sendiri, ya sendirilah. Zikirnya pelan berarti. Nah, begitu. Ya. Nah, ini juga merupakan dalil lanjutan yang kemarin tentang fadilah zikir berjamaah. Hadis Imam Muslim menyebutkan, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi menyatakan, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla. Tidaklah duduk satu kaum. Kaum berarti ramai. Tidaklah duduk satu kaum, ya kita ini kaum ni duduk ramai-ramai. Nah, mereka duduk, apa yang dibuat? Yadhkuruna Allah taala. Mereka berzikir kepada Allah. Ini berarti zikir. Zikir apa nih? Berjamaah, bukan sendiri. Nah, kemudian illa khaffathumul malaikah, melainkan dia akan dihamparkan sayap oleh malaikat. Malaikat ramai datang, dihamparkannya, dinaungin malaikat. Kemudian apa lagi? Wa ghasyadhumur rahmah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, sampaikan nih. Saya ulangi, tidaklah duduk satu kaum mereka berzikir kepada Allah, melainkan akan didatangi, dihampari oleh malaikat.
wa ghasyatuhumul rahmah, maka mereka didaungi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wa nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Ini kita cari ini Pak, rahmat turun, hati pun tenang. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah menyebut-nyebut ya orang yang berzikir di sisi mereka. Siapa? Malaikat. Jadi kita duduk berzikir ni, Allah sebut-sebut kita di hadapan para malaikat. Siapa yang disebut? Yang duduk berzikir. Kenal ke Allah? Malaikat yang kenal apa bagi Allah? Ya kan? Mana lebih hebat, Allah ke malaikat? Oh, Allah lah. Nah, kalau malaikat datang, tentu Allah lebih kenal, dan Allah sebut orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikat. Ayo, ini maaf, para pemula tu dianjurkan berjamaah zikirnya. Sendiri-sendiri boleh, silakan, tapi manfaatnya kurang. Berjamaah tu lebih kuat. Ya. Maka di sinilah kalau majlis mana yang lebih baik untuk para pemula berjamaah. Ya. Tambah lagi satu hadis ni ya. Sebenarnya hadis ni banyak ni. Kalau ada orang alergi jika berjamaah, berarti dia tak membaca hadis-hadis begitu banyak ni. Ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari Abu Hurairah, hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini Bukhari dan Muslim. Disepakati kesahihannya. Bukhari Muslim. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ta'ala malaikatan." Sesungguhnya bagi Allah tu ada malaikat. Nah, yatufuna fi turuq, yang malaikat ini tawaf. Malaikat tawaf. Bukan tawaf di Kaabah, tawaf di bumi ini. Dia tawaf di bumi ini. Ke mana? Nah, yaltamisuna ahla dzikri, dia cari mana majlis zikir. Tawaf malaikat, cari mana macam ni. Keliling dia cari. Ya. Kalau majlis ngomong-ngomong tak datang dia. Ya, majlis riba, gunjing orang tak datang dia. Majlis musik tak datang dia. Dia hanya cari orang kumpul berzikir. Ya. Yaltamisuna ahla dzikir. Jadi mereka berkeliling cari ahli zikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurullaha azza wa jal. Nah, apabila mereka sudah keliling, ketemu pula. Nah, ketemu. Oh, ada rupanya kelompok berzikir. Di mana? Di Masjid Darun Najah, Sungai Raya Dalam. Kan betul? Malam apa tu? Malam Sabtu. Sama gak malam Rabu pun zikir juga gitu nih. Nah, ya, ketemu datang nih. Lalu mana tadi itu? Fa idza wajru qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla, apabila mereka telah mendapatkan kelompok yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, tanadau, dia pun manggil. Yang ketemu ni manggil kawan-kawannya. Halummu ila hajatikum. Hei, yang lain duduk sini ya. Aku dah dapat dah ni. Nah, dipanggil ni yang lain. Datanglah malaikat yang lain pun menyerbu ke tempat tersebut. Fakhafunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Kemudian mereka menghamparkan sayapnya terus naik sampai memenuhi langit. Maka saya katakan malaikat itu dia tidak menghampar mendatar, tapi dia naik ke langit. Terus dia. Kerana satu malaikat bisa menutupi satu kota. Satu malaikat menghamparkan satu kota tutup, maka dia tidak menghampar lagi, tapi naik ke atas terus bersusun dia sampai ke langit. Nah, berarti penuh ni. Ibaratkan di masjid ni dia Pak, ni naik malaikat ni sampai ke atas langit sana, penuh dia. Fa yas'aluhum rabbuhum. Nah, malaikat itu ditanya oleh Tuhan. Ya, Allah tanya kepada malaikat, wa huwa a'lamu minhum, sedangkan Allah lebih tahu dari siapa? Kan bingung ni. Kok Allah tanya dengan malaikat padahal dia lebih tahu dari untuk supaya tahu tentang keutamaan majlis zikir ini.
Bukan Allah bertanya tak tahu. Nah, Allah lebih tahu. Nah, supaya kita tahu dan supaya orang-orang yang tak tahu jadi tahu tentang fadilah majlis zikir. Ma yaqulu ibadi. Allah tanya sama dia, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku, kata Allah. Waktu kau datang ke majlis dia itu, apa yang diucapkannya? Qalu yaqulun. Malaikat berkata, hamba-hambamu mengucapkan yusabbihunak, mereka mensucikan engkau ya Allah, bertasbih. Wa yukabbirunak, mereka bertakbir. Wa yahmadunak, mereka mengucapkan tahmid. Wa yumajjidunak, mereka memuji engkau ya Allah. Hadis yang lain, wa yuhallilunak, mereka mengucapkan tahlil la ilaha illallah kepada engkau ya Allah. Wa yaqulu, Allah bilang sama malaikat, hal ra'auni, dia tu mengucapkan pujian kepada aku, udah lihat aku belum? Itu Allah tanya, hamba-hambaku yang berzikir itu udah lihat aku belum? Nah, fa yaqulun la wallahi, mereka belum lihat engkau ya Allah, demi Allah. Ma ra'auka, mereka belum lihat engkau ya Allah. Fa yaqul, Allah katakan lagi dengan malaikat, kaifa law ra'auni, bagaimana seandainya dia lihat aku? Udah dia memuji aku, bagaimana kalau dia lihat aku? Qala yaqulun, malaikat pun jawab, kata malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan, kalaulah dia melihat engkau ya Allah, maka mereka akan lebih bersemangat lagi beribadah. Nah, jadi ini benar nih ucapan malaikat. Karena orang yang kuat itu beribadah kepada Allah, ternyata orang yang kenal Allah. Semakin kita kenal Allah, ibadah semakin. Jadi yang lemah-lemah itu yang tak kenal Tuhan. Masuk maghrib, isya, habis isya ngeluh lagi dia. Baru salat lagi gitu dia. Itu yang tak kenal Tuhan. Tapi yang kenal Tuhan lebih semangat lagi dia beribadah. Wa ashadda laka tamjidan, tentu mereka akan lebih kuat lagi memuji engkau ya Allah. Wa akthar laka tasbihan, tentu mereka banyak lagi mensucikan engkau ya Allah. Fa yaqulu, Allah tanya lagi dengan malaikat. Ini dialog nih ya antara Allah dengan malaikat, mau ceritakan tentang orang berzikir. Ini mau ceritakan. Allah tanya lagi, famadza yas'alun, apa yang mereka minta hai malaikat? Kata Allah, qala yaqulun, malaikat bilang mereka minta ya Allah, yas'alunakal jannah, dia minta sama kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya kan kita minta kan surga. Qala yaqul wa hal ra'auha, dia minta surga, kata Allah, udah lihat surga belum? Lalu Allah, malaikat bilang, la wallahi ya Rabb ma ra'auha, mereka belum lihat surga ya Allah. Nah, yaqulu fa kaifa law annahum ra'auha, kata Allah bilang, bagaimana kalau dia lihat surgaku? Seandainya dia lihat surgaku gimana? Malaikat pun bilang, law annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan, tentu mereka cemburu, rakus ingin mendapatkan surga kalau dia tahu. Ingat tuh, rakus dengan surga boleh, jangan rakus dengan harta, tak boleh. Bagi harta orang jangan ya. Wa ashadda laha talaban, pasti dia sangat bersemangat untuk mendapatkannya, kata malaikat. Wa azama fiha raghbatan, dan mereka akan bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Nah, qala fa mimma yata'awwadun, Allah tanya lagi dengan malaikat, apa yang mereka memohon pertolongan? Yaqulun, kata malaikat, mereka mengatakan yata'awwaduna minan nar, mereka berlindung dari api neraka. Kata Allah bilang, udah lihat ke belum? Belum. Bagaimana kalau dia lihat? Nah, yaquluna law ra'aha kanu ashadda minha firaran, dia akan lari sejauh-jauhnya dari neraka jahanam ya Allah kalau dia mandang. Itu kata Allah bilang.
dia akan lari sejauh-jauhnya. Wa ashadda laha makhafatan, dia akan sangat takut kalau dia melihatnya. Ini kan dialog nih biar dapat gambaran. Malaikat tahu gimana keadaan neraka itu. Tak ada orang yang tersenyum, tak ada yang tersenyum memandang neraka. Semua wajahnya penuh dengan ketakutan. Qala, Allah tanya lagi. Fa yaqulu ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ingat, hai malaikat, saksikan yang ada di situ itu semuanya aku ampunkan, kata Allah. Jadi kita ni mohon maaf berzikir balik, dosa diampunkan Allah. Ya, tapi berjamaah tu. Berjamaah semuanya diampunkan oleh Allah, tidak ada pengecualian. Nah, qala yaqulu malakun minal malaikah. Lalu ada satu malaikat yang ngomong, nanya dengan Allah. Kalau tadi kan mereka jawab ramai-ramai, ada satu yang bertanya sama Allah. Ya Allah, fihim fulanun laisa minhum. Ya Allah, di situ ada si Fulan. Fulan tu nama panggilan lain. Di situ ada yang tidak termasuk di antara mereka, si Fulan, ya Allah. Bagaimana keadaannya? Dia tak ikut orang berzikir, tapi duduk di dekat orang yang berzikir. Innama jali hajatin. Dia di situ ada keperluan, dia ibadah tapi tak ikut berzikir. Qala, Allah jawab, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang duduk bersama orang yang berzikir, walaupun tak berzikir, mereka tidak akan kecewa bersama orang yang berzikir. Artinya apa? Yang lain itu yang berzikir aku ampunkan, dia pun aku ampunkan, kata Allah SWT. Jadi beruntung ni orang yang tak berzikir duduk je di masjid. Nah, makanya jangan mencela orang berzikir. Kau duduk di situ pun diampunkan Allah SWT. Ya. Ini hadisnya panjang, Pak. Ada lagi hadis berikutnya ni, mirip-mirip tapi tidak perlu saya ungkapkan. Ternyata inilah kelebihan zikir berjamaah. Rahmat Allah turun, dosa diampunkan Allah, hati diberi ketenangan, malaikat pun menaungi. Inilah zikir berjamaah yang tak didapatkan zikir sendirian. Sama juga salat berjamaah, seperti itulah dia yang tak didapatkan salat sendirian. Nah, jadi sama tu. Ya, masing-masing punya kelebihan, ya. Nah, mudah-mudahan kita diberi semangat untuk berjamaah. Saya sampai gini kenapa? Ingat, yang sudah ditalkin, jangan biasakan zikir sendirian. Kalau ada berjamaah, ikut. Itu lebih kuat membantu. Ya, berjamaah. Kerana kita saling membantu satu dengan yang lain. Kerana malaikat jelas. Malaikat tu melihat yang berjamaah. Yang sendirian dia tidak datang. Berjamaah dia turun. Turun dia, Pak. Langsung mampir di situ dia. Nah, itu tadi dialog antara Allah dengan malaikat menunjukkan kemuliaan majlis zikir. Ya. Mau tambah lagi nih? Boleh. Jam berapa Isya nih? Lewat 2. Wah, belum banyak. Satu lagi dah ya. Yang mirip-mirip seperti yang tadi tak perlu saya ungkapkan hadisnya. Saya ambil yang lain sedikit. Nah, ya. Wa an Abi Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, ini sahabat Nabi bernama Abil Waqid Al-Harith bin Auf, Allah ridha kepadanya. Ini hadis muttafaqun alaih juga dari Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid. Nah, sesungguhnya Rasulullah SAW ya bersama kami duduk di masjid. Kalau di masjid itu duduk berarti ada majlis. Ya, majlis mengingat Allah SWT, zikir, kajian ilmu. Ya, masuk umum semua. Wan nasu ma'ahu, sedangkan orang-orang duduk bersama Nabi SAW. Jadi majlis lah duduk. Idh aqbala thalathun nafar. Ada 3 golongan datang. Nah, ya 3 kelompok ni datang. Fa aqbalathnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa dhahaba wahid fa waqama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqah.
Ya, jadi dua kelompok ini masuk dalam masjid. Dia kan berapa tadi? Tiga kelompok, tiga golongan ini masuk ke masjid. Yang duanya masuk ke masjid, yang satu enggak. Yang satu ini masuk ke dalam masjid itu, dia mengambil tempat fawaqafa ala Rasulillah SAW. Jadi dia mengambil posisi dekat dengan Nabi. Boleh jadi saf pertama, saf-saf yang dekat dengan Nabi SAW. Ya. Nah kemudian, ya, wa amal aduhuma fara'a furjatan fil khalqah. Nah, adapun yang lainnya lagi, dia mengisi tempat-tempat yang kosong. Mana yang kosong diisi, tapi tempatnya masih longgar. Di belakang itulah yang kosong-kosong, ngambil di belakang, nyandar di belakang, nyandar di dinding. Yang pertama tadi ngambil di mana? Ngambil di depan begini, dekat juga. Ingat ini beri contoh je ni. Ya, bukan nyinggung siapa-siapa. Jangan pula bubar pula habis ni. Minggu depan tak muncul-muncul lagi. Ya. Nah, jadi yang satu mengisi tempat yang masih longgar-longgar di belakang. Yang pertama tadi ngambil di depan, dekat dengan Nabi SAW. Wa amma thalith, adapun kelompok yang ketiga, fa adbara zahiban. Dia tak mampir ke masjid, jalan dia terus. Tak masuk masjid, lewat dia di jalan depan masjid tu, terus dia. Nah, itu dipandang karena masjid kan tak besar, masjid Nabi dulu tu. Ya, tak besar dia. Jadi kalau jamaah pergi ke Raudhah yang karpet hijau tu, itu termasuk yang lama tu. Yang masih karpet hijau tu. Ya, setelah itu tambahan-tambahan dari sahabat. Jadi yang ketiga lewat, tak masuk ke masjid. Nah, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah selesai Nabi menyampaikan dalam majlis zikir itu, nah, apa kata Nabi? Ala ukhbirukum an nafar thalatha. Mau tak kau aku beritahu tadi tiga kelompok tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengajarkan sambil melihat kan, sahabat-sahabat samping Nabi ini pun melihat juga. Ya, satu kelompok ngambil di depan, kelompok yang lain ngambil tempat yang longgar-longgar di belakang. Kelompok satu lewat dia di masjid, tak masuk dia. Nah, mohon tak kalian aku beritahu tiga kelompok tadi? Sahabat bilang, "Na'am ya Rasulullah." Amma ahaduhum fa'awa ila Allah, fa'awahu Allah ilaihi. Ya. Kemudian yang kelompok yang pertama ini, mereka bergegas menemui Allah, Allah pun menemui dia. Jadi yang ngambil sab di depan ni seolah-olah dia kepingin bertemu dengan Tuhan. Karena Nabi itu menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersungguh-sungguh, Allah pun bersungguh-sungguh ingin menemui mereka. Wa amal akharu fastahya Allahu minhu. Adapun yang kedua tadi duduk di belakang, dia masih malu-malu, Allah pun malu juga dengan dia. Itu dia. Ya, yang kedua pun masih bagus. Nah, wa amal akhar, adapun yang ketiga tadi, yang lewat saja, fa'arallahu anhu. Dia berpaling daripada majlis, Allah pun berpaling dari dia. Oh, itu Pak. Ya. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari orang tersebut. Jadi orang-orang yang tadi ketiga itu kadang-kadang mampir juga ke masjid. Tapi bukan belajar dia, numpang kencing. Biasa kan nasib masjid kan gitu, orang ramai datang, belum tentu salat, tapi buang air kecil dia, Pak. Jadi ini gambarannya, betapa indahnya majlis zikir, insyaAllah. Nah, mudah-mudahan kita ni ketemu majlis ini, Pak, senang rasa hati. Bukan apa, ini hidayah Allah, bukannya gampang ni hidayah Allah. Duduk dari maghrib sampai isyak ni. Ya, orang dah gelisah, Pak. Kau tak biasa majlis taklim ni, begitu salam langsung berdiri dia balik ke rumah. Balik ke rumah dua kemungkinan, makan, kalau tidak duduk nonton TV atau main HP. Biasa gitu, Pak. Karena antara maghrib sama isyak ni kadang-kadang jarang urusan. Jarang, Pak. Biasa pada isyak baru ada urusannya. Nah, biasanya kalau memang dia tu kembali ke rumah, dua ya makan. Kalau tidak pun main HP atau nonton TV. Ya.
Sama pada subuh juga itu Ramadan. Saya bingung tanya, kenapa orang tu pada pulang ke rumah habis salat subuh? Apakah masuk kantor jam 5? Hah? Mungkin apa masuk kantor jam 5? Kalau pulang, dua kemungkinan. Nonton TV, tidur, nyambung lagi. Tidur, nyambung lagi. Jadi tidak gampang Pak duduk majlis taklim ni. Ya, ini hidayah Allah. Duduk bisa berzikir maghrib dengan isya. Ini hidayah Allah. Belum lagi kita tu khataman Pak, yang kemarin tu. Kemarin tu, terasa tak tu? Manakib tu. Maghrib, zikir, khataman, sampai isya. Salat isya, zikir lagi. Manakib lagi. Jam 9, setengah 10 baru selesai. Kau tak dilatih ni Pak, tak betah gitu tu. Ya? Jadi mereka yang begitu itu memang tidak bisa lambat makan. Saya katakan makan sebelum maghrib. Sebelum pergi zikir maghrib, makan memang. Ya, tapi kita tu sudah terbiasa, tidak masalah. Ya, kadang-kadang yang ada yang sakit alasan mah lah, kok mah alasannya silakan makan dulu. Takut terlambat nanti. Tapi yang terbiasa tidak masalah, makan jam setengah 10, jam 10. Kadang tak makan pun bisa Pak, minum air sama kuih saja cukup dah. Ya, makanya nanti di surga itu ada dua macam. Di surga, yang jago makan dikasih makan banyak-banyak. Itu makannya lezat-lezat gitu Pak. Yang suka berzikir, dia disuruh melihat Allah Pak. Karena orang berzikir dia nak ketemu sama Allah. Ilahi anta maksudi, kau yang aku maksud ya Allah. Maka di sana dia bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi yang kepengen surga, dapat makan banyak, apalagi di dunia pemakan, insya Allah dapat makannya pasti banyak dia. Tergantung dia mau atau tidak sebanyak-banyaknya. Ya, guru saya bilang begitu. Itu yang jago-jago makan, kau masuk surga, masya Allah makanan yang banyak kata dia. Nah, mudah-mudahan masuk surga. Yang jago makan, takut yang jago makan tak masuk surga. Itu itu lebih kacau lagi. Ya, wa a'udzubillah. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah SWT dan bisa bertemu dengan Tuhan. Tidak apa-apa, kita harus tanamkan itu. Ini zikir ini ada keinginan bertemu dengan Tuhan di sana Bang. Karena zikirnya kan ilahi, engkau yang maksud ya Allah, Allah lah maksud kita. Ya kan? Nah, itu orang berzikir begitu, ada semangatnya tinggi, himmahnya itu tinggi sekali. Jika pengen ketemu yang menciptakan surga, bukan hanya ingin dapat surga saja. Ya. Baik, sekiranya cukup.